Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila ma ba'dah. Pagi ini teman-teman yang saya muliakan, kita akan membaca hikmah yang ke-87. Jika dimungkinkan dan waktu bisa untuk kita sesuaikan, akan kita lanjutkan ke 88 ataupun hikmah yang selanjutnya. Dan alhamdulillah hikmah ke-87 ini adalah hikmah yang kita baca pada pagi hari ini setelah 1 tahun kita belajar bersama menyelami dan memahami hikmah yang terdapat dalam kitab Al-Hikam Al-Athaiyah ini. 1 tahun dapat 87 hikmah. Dan menurut Gus Bruri kita sudah berusaha istiqomah betul, nyaris tidak pernah libur ya. Liburnya hanya beberapa kali saja, dimanapun tempat, kadang di rumah, kadang di penginapan, kadang di mana begitu, kita tetap istiqomah ngaji. Mudah-mudahan ini adalah istiqomah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita baca hikmah ke-87. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari. Atoyu al-haqiqiyu antatwiya masa fatat dunya angka hatta tarol akhirata aqroba ilaika minka. Terjemahnya, atoyu al-haqiqiyu, kemampuan melipat yang sebenar-benarnya, melipat yang hakiki, melipat yang sesungguhnya adalah antatwiya masafatat dunia angka, engkau melipat jarak dunia darimu, hatta tarol akhirata, sehingga engkau melihat akhirat, akroba ilaika minka, lebih dekat darimu. Itu terjemahnya ya, adalah terjemah bebasnya. Saya ulangi lagi, atoyul hakikiyu antatwiya masafata dunia angka hatta tarol akhirata akroba ilaika minka. Kemampuan melipat yang sebenarnya adalah ketika engkau melipat jarak dunia darimu, sehingga jarak akhirat engkau lihat lebih dekat darimu dari apapun. Bahkan lebih dekat akhirat dibandingkan dirimu sendiri. Rekan-rekan yang saya muliakan, ini agak metafisik lah ya. Nah, itu agak metafisik. Akan tetapi kira-kira saya ingin memulai dengan sebuah cerita ringan dulu. Kira-kira begini. Dalam dunia sufistik yang kadang-kadang banyak orang mengetahui hal-hal yang mistik, salah satu legendanya adalah ada beberapa orang yang bisa mempunyai kemampuan melipat. Ada melipat waktu, ada melipat tempat. Melipat waktu contohnya, pernah dengar kan? Ada orang katanya mengkhatamkan Quran dalam sehari bisa sampai 10 kali. 1 kali sholat yang isinya hanya beberapa rakaat bisa untuk khatam berkali-kali Al-Quran itu. Itu namanya melipat waktu. Ada orang dikabarkan bisa melipat tempat. Contohnya, sholatnya di mana? Aku baru sholat di Mekah aja. Sholatnya di mana? Sholat Jumat di Madinah. Padahal Madinah dengan Indonesia atau Madinah dengan tempat tertentu jelas punya waktu sholat yang berbeda.
Ada bahasa dan ada cerita semacam itu yang beredar di dunia mistik. Lebih tepatnya katanya orang-orang tasawuf itu suka begitu. Ada juga yang bisa menyelam di air padahal tidak pakai alat selam, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, dan seterusnya dan seterusnya. Rekan-rekan yang saya muliakan, saya sedang tidak mengajak kita untuk percaya dan tidak percaya. Saya sedang tidak membahas itu ada atau tidak ada. Tetapi mari kita kembali apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, berusaha memahaminya dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Kita berusaha menyelaminya sebisa mungkin dalam paradigma yang dibangun oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dituntun oleh Shahibus Syariah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atoyu al-hakikiyu antatwiya masafatat dunya angka. Melipat yang sebenar-benarnya adalah melipat, baik melipat waktu maupun melipat tempat. Yang sebenar-benarnya itu seperti apa? Melipat yang sebenar-benarnya adalah ketika dirimu sudah yakin dan dalam hatimu tidak ada keraguan akan hal-hal yang gaib yang dijanjikan oleh Al-Quran, dan itu menjadikanmu melihat akhirat lebih dekat darimu, lebih dekat untukmu daripada dunia di mana engkau berada. Sesungguhnya tentang melipat-lipat ya, bicara tentang melipat-lipat, kita kembali sajalah pada hadis yang sahih. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan begini: kullu khotwatin minhu muntaha basorihi au aqsa basorihi. Dalam peristiwa Mi'raj itu Rasulullah satu langkah itu beliau sudah sampai dalam jarak tempuh yang sekira mata memandang atau sekira horizon mata yang sejauh apapun penglihatan, itu satu langkah Rasulullah sudah mencapai itu. Itu ada dalam hadis tentang Mi'raj. Nah, kalau ini tentu kita percaya. Kalau ini tentu kita sudah yakin, ini kita pedomani. Kalau Rasulullah memang mendapatkan kehormatan dalam subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, baik. Sekarang setelah saya cerita tentang Mi'raj, ternyata dalam surat Ma'arij Allah berfirman, fasbir sabron jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Fasbir sabron jamila, bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik. Ketika Al-Quran ini menceritakan tentang akhirat, menceritakan tentang azab di akhirat, menceritakan tentang nikmat surga, innahum yarawnahu ba'ida, orang-orang kafir dan musyrik melihatnya itu jauh, tapi wa narahu qariba, kami melihatnya dekat. Orang kafir ketika mendapatkan cerita tentang azab neraka, tentang surga yang nikmat di akhirat itu, mereka apa? Yarawnahu ba'ida, melihatnya jauh. Kita wa narahu qariba, aku melihatnya dekat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau lebih jelas lagi? Mari kita baca An-Nahl 77. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amru saati illa kalamhil basar au huwa aqrabu.
Milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Kegaiban di langit dan di bumi ini milik Allah. Apapun yang gaib di bumi dan di langit ini milik Allah. Kemudian Allah berfirman apa? Wa ma amru sa'ah. Kalau soal kiamat itu kalam khil basori, seakan-akan sekejap mata saja. Auwa akrob, atau lebih dekat. Firman Allah dalam 77 surat An-Nahl. Maka rekan-rekan yang saya muliakan, bahasanya orang kita di kampung itu kan, alah hidup di dunia itu cuman mampir minum. Hidup di dunia itu hanya sekejap mata. Karena hidup di dunia sekejap mata, itulah seiring dengan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang kita semuanya, saya sudah menyampaikan ini berkali-kali. Ini hadis sahih. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Wasiat Nabi kepada Abdullah bin Umar. Jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan engkau orang yang asing dan engkau orang yang lewat saja, menyeberangi jalan itu loh. Dunia ini seperti jalan, kita seberangi doang. Semacam itu saja. Dalam beberapa hadis yang redaksinya berbeda, Rasulullah dalam wasiat beliau kepada Abdullah bin Umar ini, beliau bersabdanya demikian. U'budillah ka'annaka taroh. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Wa kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin, dan jadilah engkau hidup di dunia seakan-akan engkau orang yang asing atau engkau hanya melewati, menyeberangi jalan doang. Kalau menyembah Allah dengan seakan-akan melihat Allah, itu adalah refleksi daripada ihsan. Sembahlah Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka orang-orang sufi yang secara syariatannya sudah mantap, ya. Orang-orang yang mendalami tasawuf dengan pendalaman yang begitu mendalam, ketika mendengar cerita-cerita, oh ada si fulan itu bisa ke Mekah dengan cepat, nah, gitu kira-kira ya. Ada si fulan bisa menyelam air. Saya akan baca cerita tentang hal yang seperti ini disampaikan kepada Yazid Al-Bustami, seorang sufi yang pasti kita kenal, Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid itu ada orang datang, kemudian cerita kepada Abu Yazid, inna fulanan yamshi alal ma. Si fulan itu bisa loh, dia berjalan di atas air, dia juga bisa menyelam. Kata Abu Yazid dengan santai saja beliau menjawab, al-khut a'jabu min zalik. Ikan-ikan itu malah lebih hebat lagi, bisa menyelam, bisa kemana-mana, kata Abu Yazid itu. Kemudian dikatakan lagi, inna fulanan yamshi fil hawa. Si fulan itu bisa itu terbang di angkasa, di udara, di atas. Kemudian Abu Yazid menjawab dengan tenang juga, at-tairu a'jabu min dzalik. Itu burung itu lebih hebat lagi dia, katanya. Kata Abu Yazid, kalau memang ada orang datang seperti itu kepada kita sekarang, kita jawab aja, jangankan burung yang hidup, drone saja bisa terbang kemana-mana, apalagi pesawat. Masya Allah. Kemudian dikatakan lagi sama Abu Yazid, kepada Abu Yazid, si orang itu bercerita lagi, inna fulanan yamshi ila Makkah wa yarji min yaumihi. Si fulan itu pergi ke Mekah dan balik di hari yang sama. Abu Yazid menjawab dengan, ini bahasanya ketus sekali kalau menurut saya ini. Iblis a'jabu min dzalika yatwi fil ardi kulliya fil lahzah. Iblis itu lebih hebat lagi. Karena iblis, kata Abu Yazid, bahasanya di sini, yatwil ardo, bisa melipat bumi. Seluruh bumi ini iblis itu bisa melipat. Maka dalam surat Al-Jin itu kan diceritakan
bahwa sebagian daripada iblis sebelum risalahnya Rasulullah Muhammad itu naik ke atas. Dalam waktu sekejap mereka balik ke bawah. Ya, hebat kan iblis? Rekan-rekan yang saya muliakan. Maka jawaban bijak itu juga pernah disampaikan oleh seorang sufi yang bernama Ahmad Al-Murtaish. Beliau ada orang cerita, inna fulanan yamshi alal ma', ya. Si fulan itu bisa berjalan di atas air. Syekh Abi Muhammad Al-Murtaish menjawab, oh itu kan termasuk daripada mukhalafatul adab, menulayani kebiasaan, berbeda dari kebiasaan orang, mukhalafah, berbeda. Tetapi mukhalafatu hawahu fahuwa a'dhamu minal masyi alal ma'i wa fil hawai. Kita membedai hawa nafsu, kita melawan hawa nafsu, itulah yang lebih bagus, lebih ajaib dan lebih mengagumkan daripada membedai kebiasaan dengan terbang di atas awan atau hidup di bawah air. Rekan-rekan yang saya muliakan, oleh karena itu tidak terlalu penting atau bahkan sangat tidak penting keajaiban-keajaiban seperti itu. Bukan hal yang penting bagi kita yang berusaha mendalami tasawuf di bawah panduan syariat, kemudian mencapai hal-hal seperti itu tidak penting. Kalau soal bisa pergi kemana-mana, ya, bisa dalam satu waktu membagi fisik, satu di tempat ini, satu di tempat itu, iblis lebih hebat. Apakah iblis itu mulia? Iblis adalah sehina-hinanya makhluk. Iblis adalah penentang dari Allah, penentang dari syariat. Apakah ada orang baik, orang solih yang seperti itu? Ya, saya bilang bukan ada, tidak ada. Bisa jadi ada, bisa jadi ada, saya bilang. Tetapi itu bukan ukuran, tetapi itu bukan standar, tetapi itu bukan pencapaian. Sayyidina Umar bin Khattab pernah beliau teriak dari Madinah, mengingatkan pasukan beliau yang ribuan kilometer jauh di sana yang sedang berperang. Bisa. Itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tetapi apakah sahabat-sahabat lain juga pernah melakukan itu? Tidak juga. Jadi hal-hal seperti ini bukan sesuatu yang penting untuk kita capai. Bukan sesuatu apalagi kita jadikan sebagai salah satu misi kita. Apalagi kita inginkan sesuatu yang kita capai. Tidak. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita kembali kepada hadis. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis ini, memang hadisnya tidak sahih ya, sekalipun diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawil Kubra, ad-dunya khutwatu rajuli mu'minin. Dunia ini hanya satu langkah bagi mereka orang yang beriman, kata Nabi. Ya mungkin seperti khutwah, seperti langkah yang pernah Nabi tempuh, seperti halnya saat beliau Mi'raj yang saya ceritakan dalam hadis tadi. Dan dalam Al-Quran, baik surat Al-Ma'arij dan An-Nahl 77 yang saya bacakan tadi, betapa dunia ini sesuatu yang sangat cepat kita lewati. Betapa dunia ini sesuatu yang pasti akan fana dan pasti akan kita lewati. Prinsipnya adalah itu menjadikan kita punya paradigma seperti apa yang difirmankan Allah. Fasbir sobron jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qoriba. Bersabarlah. Orang hidup di dunia cuman hanya mampir, melewati, menyeberangi jalan, atau kata orang tua kita hanya sekedar minum seteguk, makan sepiring saja, ditinggal tidur bangun lagi, tidur bangun lagi. Maka fasbir sobron jamila. Memang mereka melihatnya yarawnahu ba'ida, jauh,
Tapi Allah sendiri berfirman, wa narahu qoriba, kami melihatnya dekat. Bahkan kiamat itu akan datang seperti kilat cepat, atau datangnya akrobu lebih cepat daripada itu. Oleh karenanya ketika ainul yakin, keyakinan kita, keimanan kita kepada apapun yang difirmankan Allah, termasuk kita adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang gaib, yaitu hari kiamat, yaitu akhirat, yaitu hisab, yaumil ba'as dan lain sebagainya. Kita melihat dunia ini adalah masa fatat dunia antatwiya, jarak tempuh kita yang kita lewati di dunia ini betul-betul kita lipat, betul-betul tipis. Karena apa? Hatta tarol akhirata akroba ilaika minka, kita melihat bahwa akhirat itu lebih dekat, bahwa akhirat itu pasti. Dunia itu belum atau tidak ada kepastian, tapi akhirat pasti. Dan itulah salah satu tonggak keimanan kita. Oleh karenanya tidak usah terlalu, bukan terlalu ya, tidak usah ribet-ribet, apalagi kagum-kagum. Ingat kan yang dulu saya sampaikan atau kita bahas dalam hikmah yang ketiga, sawabikul himam latuhriku aswarol aktar. Itu kan sudah kita bahas di sana itu. Apa bedanya Allah membuat orang terbang secepat kilat dengan Allah yang menjadikan siput berjalan lambat sekali? Apa bedanya? Kita itu kita sendiri sering melihat mobil mewah, melihat rumah megah, kita langsung bilang Masya Allah, Tabarakallah. Kalau lihat gubuk reot, lihat kendaraan yang buruk, kenapa kita tidak Masya Allah? Bukankah itu sama-sama ciptaan Allah? Bukankah itu sama-sama kehendak Allah? Wa mata sya'una ila ayyasha Allah. Kalian berkehendak apapun gak akan bisa kalau Allah tidak berkehendak. Oleh karena itu, setiap orang mukmin yang dia paradigma tentang kehidupan dan qadar Allah itu sudah yakin, ya sama saja bagi dia. Kehidupan ini sama saja. Yang membuat dia takjub hanya satu, Allah. Ciptaan Allah, yaitu tadi, baik panas maupun dingin, lambat maupun cepat, apalagi tinggi maupun pendek, itu kan semuanya bikinan Allah. Apa bedanya? Sama-sama mengherankan, sama-sama menakjubkan. Kita aja kalau lihat duit banyak, Masya Allah, Tabarakallah. Maaf, kalau lihat perempuan cantik, laki-laki ganteng, Masya Allah, Tabarakallah. Apa bedanya dengan ciptaan Allah binatang? Sama-sama Allah yang menciptakan. Orang mukmin itu selalu setiap saat tanpa henti mengagumi Allah. Jauh tidak mengagumi makhluk-makhluk Allah. Tidak terpesona oleh makhluk-makhluk Allah, tapi terpesona langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya secara lebih spesifik lagi ya, bahwa akhirat itu lebih dekat darimu ya. Secara lebih khusus lagi, sebenarnya kita lebih dari itu meyakini dan tanpa sanksi bahwa Allah lebih dekat dari apapun kepada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku lebih dekat kepada engkau dari apapun, tapi walakin la tubsirun, kebanyakan kita tidak punya basirah untuk memahami itu. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, kalau ingin punya apa istilahnya, karomah atau istidraj ini untuk orang yang non mukmin, atau ingin punya keajaiban, ingin punya kehebatan ya,
Tidak usah punya obsesi ingin melipat waktu, ingin melipat tempat. Cukup kita lipat dunia ini sehingga kita tahu bahwa akhirat lebih dekat dari kita. Allah lebih dekat kepada kita dari apapun dan siapapun. Nggak usah terkesima. Ingat kan, ini nggak usah, ini saya bacakan satu lagi tentang hal-hal seperti ini. Jadi kalau ada orang ya, dia mengambil atau memasukkan tangannya ya, ada orang memasukkan tangannya ke saku, kosong tangannya, dimasukkan ke saku, kemudian keluar itu ada sesuatu, duit katakanlah, duitnya jadi banyak. Kalau engkau kagum dengan itu, karena itu sulap, maka lebih kagumlah kepada orang yang dia memasukkan ke saku, kemudian keluar ya nggak ada apa-apa, tapi keimanannya kepada Allah tetap bertambah. Dulu saya pernah cerita, kalau orang sufi itu ketika dia minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku sesuatu. Permintaannya dikasih, dia mengatakan, aku senang satu kali. Dia minta kepada Allah, permintaannya tidak diberi oleh Allah, senangnya berlipat 10 kali. Kenapa? Yang pertama, Allah memang maha pemberi. Yang kedua, Allah itu memang Tuhan yang betul-betul sangat membanggakan kita. Tidak bisa diintimidasi dengan permintaan-permintaan makhluknya. Kita punya bos yang mudah kita intervensi aja kita malu. Apalagi kita punya Tuhan yang setiap kita minta dikasih. Itu Tuhan macam apa semacam itu. Kita punya bos yang mudah kita intervensi aja kita malu. Maka makin banggalah kalau kita minta sama Allah nggak dikasih, itu makin bangga. Nanti ada hadisnya pada hikmah yang selanjutnya. Makin bangga kita punya Allah yang Masya Allah selalu mengharapkan kita untuk senantiasa berdoa dan minta kepadanya. Kan enak gitu loh ya. Jadi maka salah satu cara pikir yang sesat dalam memahami tasawuf yaitu tadi, ingin ke sana, ingin kemari dalam waktu yang sangat cepat dengan cara melipat waktu ataupun melipat bumi. Itu adalah cara dan pola pikir yang sesat dalam memahami tasawuf. Dan inilah yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang ke-87. Baik rekan-rekan, masih ada waktu, kita lanjutkan pada hikmah ke-88. Mari kita baca hikmah ke-88. Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Nah, ini ya. Terjemahnya, al-ata'u minal khalqi hirmanun. Pemberian dari makhluk itu penghalang. Wal man'u minallahi ihsanun. Halangan dari Allah itu kebaikan. Jadi saya ulangi, pemberian dari makhluk itu halangan. Sementara pencegahan atau halangan yang datangnya dari Allah itu adalah ihsanun, kebaikan. Nah, ini hikmah yang ke-87, terjemah bebasnya seperti itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, beberapa waktu yang lalu kita telah belajar bahwa kadang kita seakan-akan diberi oleh Allah padahal kita dihalangi. Seakan-akan kita dihalangi oleh Allah padahal kita diberi. Rekan-rekan yang saya muliakan, memang tentu tidak semuanya seperti ini, tidak. Tetapi sering sekali gara-gara kita diberi oleh seseorang, oleh sesama, terutama apakah itu sahabat,
apakah itu orang dekat atau itu orang tercinta, itu kita membuat lalai bahwa Al-Mun'im, maha pemberi nikmat, maha pemberi segalanya itu Allah. Kadang-kadang seperti itu. Itulah yang dikatakan bahwa al-ata'u minal kholqi khirmanun. Pemberian dari makhluk itu penghalang. Bisa menjadi penghalang yang membuat kita lalai bahwa sesungguhnya Allah semata yang memberi kita. Sesungguhnya hanya Allah semata dan sejatinya Allah saja, tidak ada yang lain yang selalu dan selalu memberi karunia kepada kita. Untuk memulai memahami ini, saya akan membaca beberapa wasiat atau nasihat dari ulama-ulama sufi yang punya derajat tinggi. Di antaranya adalah Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Beliau mengatakan begini, Ausoni Ustadzi Abu Muhammad Abdussalam bin Masis. Saya diberi wasiat oleh guru saya, Abu Muhammad Abdussalam bin Masis. Apa kata beliau? Ihrab min khairin nasi aksara mimatah robu min syarihim. Larilah dirimu dari kebaikan-kebaikan manusia seperti engkau lari dari mendapatkan keburukan-keburukan mereka. Kita selalu menghindari keburukan seseorang. Seperti halnya kita menghindari keburukan seseorang, baiknya kita menghindari untuk mendapatkan kebaikan dari orang-orang itu. Lari kita lebih kencang lagi, sembunyinya lebih sembunyi lagi, seperti kita sembunyi dari mendapatkan keburukan dari mereka, kita sembunyi saja untuk mendapatkan kebaikan dari mereka. Kenapa? Fa'ina khairahum yusibuka fi qalbika. Karena kebaikan itu akan menanamkan musibah ndak enak hati di hatimu. Wa syarruhum yusibuka fi badanika. Kalau keburukan mereka itu memberikan musibah ke badanmu. Wala antusoba fi badanika khairun min antusoba fi qalbika. Dan ketika engkau mendapatkan musibah di badanmu, itu jauh lebih baik, jauh lebih ringan daripada engkau mendapatkan musibah di hatimu. Saya itu sering dikasih sama Haji Akbar. Jadinya kan nggak enak ya kan. Haji Akbar itu sering ngasih saya itu. Jadinya kan saya serba nggak enak. Biasanya kalau saya disuruh dia itu nggak mau. Gara-gara saya sering dikasih jadinya mau, kepaksa. Lah kan saya begitu. Ternyata kebaikan-kebaikan seseorang, pemberian-pemberian seseorang kepada kita, itu membuat kita terikat. Coba ayo, kalau ketemu sama orang yang menghutangi dirimu, berani enggak? Kan nggak enak kan, padahal nggak ada apa-apa itu. Ketemu sama orang yang menghutangi kita udah nggak enak itu kan. Maka qala ba'dul hukama hamlul minan asqalu minas sabri alal adam. Lebih baik menanggung diri untuk tidak punya apa-apa daripada diberi apa-apa. Lebih baik nggak punya apa-apa lah daripada kita punya hutang, apakah itu hutang budi ataupun hutang-hutang yang lain. Oleh karenanya sahabat Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan begini, la taj'al bainaka wa bainallahi mun'imah. Jangan engkau menjadikan antara engkau dengan Allah itu ada sesuatu yang memberi nikmat kepadamu, itu jangan. Wa'dud nikmata ghairika 'alaiha maghroma. Hitunglah nikmat orang lain yang dia berikan kepadamu itu sebagai maghroma, sebagai hutang, sebagai tanggungan. Kalau kita mendapatkan nikmat dari seseorang, itu jangan sampai menjadikan kita lalai bahwa yang mun'im, yang memberi nikmat kepadamu itu sesungguhnya adalah Allah. Tapi dalam
interaksi sosial, wasiatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu apa? Kalau ada nikmat datang dari seseorang kepadamu, ya itu harus kamu hitung sebagai maghroma, sebagai sebuah tanggungan, sebagai sebuah, walaupun itu bukan yang harus ditunaikan dalam hukum fikih ya, itu mestinya sebagai sesuatu yang menjadi hutang budi. Maka dalam adat istiadat kita itu Pak Haji Azril di kampung, nggak tahu saya kalau di Sumatera Barat di kampungnya Pak Azril ya, di kampungnya Gus Beruri di Jawa sana itu kan kalau ada orang pesta nikah itu kan dicatat ya, dicatat 10.000 si fulan, 20.000 si fulan. Itu nggak ada yang mengatakan harus mengembalikan. Tapi ternyata ketika si fulan itu kemudian pesta nikah anaknya, kita kembalikan 10.000. Istri kita ingatkan, dulu 20.000 loh dia nyumbangnya loh, itu kan. Akhirnya seperti itu. Ternyata pemberian itu betul-betul mengikat. Rekan-rekan yang saya muliakan, sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu pun juga mengingatkan hal seperti itu. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau mengatakan begini. Mana? Saya bacakan hadisnya. Beliau sampai-sampai mengatakan begini. Idza asda ilaikum ahadun ma'rufa fakafi'uh. Kalau ada seseorang berbuat baik kepadamu, fakafi'uh, imbangi. Imbangi. Gitu. Rekan-rekan yang saya muliakan, guru saya Kiai Haji Azizi Hasbullah. Bentar, maaf. Guru saya Kiai Azizi Hasbullah. Maaf ya, kalau saya nyebut guru saya itu suka menangis. Guru saya Kiai Azizi Hasbullah itu beliau itu sering membaca sebuah ayat dalam surat An-Nisa. Wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayu bi asana minha. Maaf, saya kurang tepat bacanya. Wa idza khuyyitum bitahiyatin farud wa idza khuyyitum bitahiyatin. Kalau engkau dimuliakan, maka balaslah kemuliaan itu. Wa idza khuyyitum bitahiyatin fahayu bi asana minha aw rudduha. Dalam An-Nisa 86. Ini sering dibaca oleh guru saya. Kalau engkau dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik, atau setidak-tidaknya balaslah dengan sepadan. Firman Allah dalam An-Nisa 86. Ayat ini sering dibaca oleh guru saya. Jadi kalau kita dihormati, maka balaslah dengan menghormati lebih, setidak-tidaknya sepadan. Kalau ada amar, ini perintah Allah loh ini, ya kan? Kalau ada amar, itu wajib atau sunnah? Fahayu, maka hormatilah, kan begitu lah rekan-rekan yang saya muliakan. Maka kalau ada sesuatu apapun itu kebaikan, pemberian, penghormatan dari makhluk, jangan sampai lalai memalingkan apapun itu dari engkau mengetahui bahwa Allah sesungguhnya yang memberi kehormatan itu bagimu, bahwa Allah sesungguhnya yang maha pemberi nikmat kepadamu, bahwa Allah sesungguhnya yang maha pemberi kebaikan-kebaikan kepadamu. Tapi harus engkau ingat juga bahwa siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan pemberian dari manusia itu sering menjadi penghalang, tapi halangan dari Allah itu sering menjadi pemberian. Kenapa?
halangan dari Allah sering menjadi pemberian. Dalam hadis, dan hadis ini banyak diriwayatkan oleh para perawi hadis, diantaranya oleh At-Tabrani, hadis dari Jabir bin Abdullah, salah satu sahabat kesayangan Rasulullah. Rasulullah bersabda demikian, idza da'a al-abdu as-solih yaqulullahu lil malaikah. Kalau ada seorang hamba yang solih berdoa, Allah mengatakan kepada malaikat, akhiru hajatahu fa ini uhibbu an asma'a sautahu. Malaikat dibilangin sama Allah, malaikat, permintaan dia tunda saja, karena aku sangat menyukai hambaku berdoa kepadaku, munajat di tengah malam di dini hari, munajat dalam sujudnya, merintih memanggil namaku, itu aku sukai, kata Allah. Jadi hajatnya, permintaannya tunda kata Allah. Tapi wa idza da'a al-fajir qala lil malaikah. Kalau yang minta itu orang yang fajir, ahli lacut, tukang maksiat, banyak dosanya, kata Allah apa? Ugdu hajatahu. Udah kasih aja lah hajatnya dia. Fa inni akrahu sautahu. Aku nggak suka dengar suaranya itu. Minta terus ibadah nggak pernah, ikhlas nggak punya, minta terus. Kasih aja lah cepet-cepet itu. Biar berhenti. Kalau udah dikasih hajatnya juga dia berhenti. Dia berhenti doanya, dia berhenti mintanya, dia berhenti istighosahnya, dia berhenti menyebut namaku. Ini orang fajir. Rekan-rekan yang saya muliakan, udah paham kan? Ternyata terkabulnya keinginan, tercapainya cita-cita, dapat kita lakukan apa yang kita inginkan, sama sekali bukan sebuah pencapaian yang bisa dibanggakan. Bahkan nampaknya itu halangan dari Allah, padahal itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah. Permintaan kita tidak diberi, ternyata itu membuat kita makin banyak menyebutnya, makin kita merasai bahwa kita butuh kepada Allah, dan itu adalah ihsan dari Allah yang punya nilai lebih dari sekedar pemberian yang Allah beri kepada kita, sekedar memenuhi harapan dan hajat duniawi kita. Dalam hadis yang lain, ya, ini saya akan bacakan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah itu kalau ada orang berangkat perang, ini ada orang berangkat perang, kemarin sudah saya singgung, ya. Orang berangkat perang, orang berangkat haji, itu kan mintanya apa? Mudah-mudahan nanti kau sehat ya, balik lagi ya, kan gitu kan. Dalam keadaan sehat walafiat, kadang-kadang kita tambah, tak kurang suatu apa? Wah, bisa balik lagi. Padahal Nabi itu dalam hadis yang dicatat oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Nabi itu bersabda begini, idza kharajat ta'ifatun lil ghazwi fajahatu wa ghanamu faqad ta'ajalu sulusai ajrahum. Kalau ada orang pergi ke medan perang dan mereka menang, mereka mendapatkan ghanimah, mereka mendapatkan harta rampasan. Harta rampasan pasti dari makhluk dong. Mereka mendapatkan harta rampasan yang banyak. Nabi mengatakan apa? Faqad ta'ajalu sulusai ajrahum. Mereka itu mempercepat sepertiga pahalanya. Tapi fa'idalam yaghnamu roja'u bi ajrihim kamilan. Kalau mereka itu tidak kembali, mereka mendapatkan pahalanya secara utuh sempurna. Masya Allah. Ini terhalang dari mendapatkan ghanimah, harta rampasan, tapi mendapatkan yang sempurna dan utuh di hadapan Allah. Pulang seakan-akan membawa kemenangan, membawa harta rampasan yang banyak, sering jadi rebutan karena itu harta dunia. Mereka hanya mendapatkan sepertiga saja. Itulah sebabnya orang-orang mulia, sahabat-sahabat yang punya keimanan teguh seperti baja, dan mereka memang punya daya juang seperti baja. Ketika berjihad seperti Khalid bin Walid, itu inginnya tidak kembali. Itu inginnya
mati sebagai syahid di jalan Allah. Tapi orang-orang yang hatinya seperti apa ya, seperti undi-undi seperti saya, dan nggak tahu kalau antum ya imannya seperti bakwan, seperti saya imannya seperti bakwan, itu ya. Kalau jangankan berjihad, jangankan melakukan perjalanan yang berbahaya, kadang-kadang harapannya pokoknya engkau selamat, engkau mendapatkan, kalau apa mendapatkan kemenangan, standarnya duniawi melulu. Padahal halangan dari Allah itu seringkali adalah kebaikan yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya teman-teman yang saya muliakan, mari kita latihan sedikit demi sedikit. Persepsi kita itu adalah persepsi syariat yang diberikan oleh Allah, yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kajian Al-Hikam kita pagi hari ini, merupakan bagian kajian Al-Hikam yang peringatan 1 tahun ya, Gus Buduri ya. Gus Buduri katanya mau selamatan itu Pak Haji Akbar, ya kita tunggu saja. Kurang dan khilafnya saya mohon maaf, ada kesalahan itu semata-mata dari saya, ada kebaikan itu semata-mata dari Allah yang diberikannya kepada kita semua. Alhamdulillah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.